Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah amma ba'du. Allow me to introduce myself. My name is Muhammad Fabian Kennard Oktoreisa. I am from Malang and in program study Communication Science at University of Darussalam Kontor. Di sini saya sedang mengerjakan tugas UAS yang bermata kuliah SPPKI. Apa itu SPPKI? SPPKI adalah sejarah, perkembangan, dan peradaban Islam. Nah, SPPKI diampu oleh dosen yang bernama Al-Ustadz Muhammad Taqiyuddin SHI MAG. Nah, di sini saya akan membacakan dua buku. Yang satu yang berjudul yang berisi tentang Ulumul Quran atau pengantar Al-Quran, dan satu lagi yang hadis, pengantar ilmu hadis, Introduction to the Science of Hadis. Nah, di sini saya akan membacakan dan menjelaskan dengan berbahasa Inggris buku yang berjudul Ulumul Quran, An Introduction to the Science of the Quran, yang dikembangkan oleh Ahmad von den Veer, The Islamic Foundation. Nah, oke, kita langsung ke contents, yaitu atau firish. The preface, introduction, chapter 1, the Quran and Revelation and scripture before the Quran, the Quran, hadith and hadith Qudsi, revelation and how it came to the Prophet Muhammad, beginning of the revelation. Nah, kita langsung ke, saya akan langsung baca di preface. Nah, sudah jelas ya teman-teman. Nah, preface. The Quran, while being revealed, was a living even for those who heard it. It was a part of their lives. Nah, Quran ketika sedang diturunkan, nah, while being revealed, ketika sedang diturunkan, was a living even for those who heard it. Itu menjadi peristiwa atau kejadian bagi yang mendengarnya. Nah, jadi kita sebagai hamba Allah dan sebagai umat Nabi Muhammad SAW, pasti kita merasakan ketika Quran ada sesuatu yang memiliki keajaiban, atau ketika Quran sedang diturunkan, itu akan menjadi peristiwa bagi yang mendengarnya. Yang mendengarnya di sini dimaksud orang-orang mukmin atau muslim. Nah, misalkan orang Yahudi atau orang Nasrani non muslim, itu dia tidak menjadi apa-apa bagi peristiwa, tidak menjadi peristiwa bagi mereka atau kejadian bagi mereka, karena memang bukan peristiwa dari agamanya. Nah, ada misalkan lagi, saya seorang muslim, kita semua seorang muslim, dan ada peristiwa Natal, kita tidak mengalaminya kan, kita tidak mengalami kejadiannya. Nah, itu yang dimaksud the Quran will being revealed was a living even for those who heard it. Nah, peristiwa yang hidup, living even, peristiwa even, living, peristiwa yang hidup for those who heard it, bagi yang mendengarnya. It was a part of their life. Itu menjadi bagian, ya kan? Itu menjadi bagian, a part of their lives or their lives. Nah, bagi kehidupan mereka, itu menjadi bagian-bagian dari kehidupan mereka. Rather the life itself, and not merely a book. Apalagi bahkan menjadi kehidupan mereka itu sendiri. Rather the life itself, and not merely a book, dan bukan sekedar buku.
Nah, jadi itu Quran bukan sekedar buku gitu, bukan sekedar buku untuk dibaca, tetapi menjadi sebuah peristiwa atau kejadian bagi kita yang muslim atau mukmin. Nah, bahkan dalam kehidupan kita, dalam setiap langkah kita maju untuk hidup, itu ada pedoman-pedoman atau nasihat firman Allah yang bisa kita ambil untuk kelancaran hidup kita. Dan bukan hanya sekedar buku untuk dibaca, jadi kita bisa mempelajarinya, kita bisa mencernanya, memahaminya, mengamalkannya apalagi ya. One hardly needs a whole lot of external aids, nah, to understand one's own life. However, the words that were alive were also being written down, becoming the book. Some loss is inevitable in such a process. The text no more remains as alive, as understandable for all the subsequent hearers as for the first, yet there is no alternative to it. For without having been written down, the priceless treasure couldn't have been transferred from one generation to another. But written text, over time, stands in need of more and more external aids to make itself clear. It was therefore natural and inevitable that various branches of knowledge center around the Quran should have arisen to help in understanding it. Jadi Quran uh, tidak bisa seperti Injil itu yang bisa diperbarui setiap tahunnya atau setiap masa kapan itu perbaruan Injil. Nah, jadi Quran dari dulu sampai sekarang itu adalah firman-firman asli dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja Quran yang dulunya dari ketika wahyu turun kepada Nabi Muhammad SAW, itu Quran dituliskan tidak uh, tidak langsung satu buku, tetapi dari pelepah pisang, dari batu, dari ukiran-ukiran yang bertuliskan firman Allah, tuliskan Arab, yang di dalam kandungannya ada sebuah makna, sebuah arti yang bisa menjadi jalan kita hidup. Nah, it was in the lifetime of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It was the lifetime of the Prophet himself, blessings and peace be upon him, that, that the development of disciplines and branches of knowledge which were related to the understanding of the Quran and considered necessary for this purpose. Nah, it was in the lifetime of the Prophet himself, pada masa kehidupan Nabi itu sendiri, blessings and peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam, that the development of disciplines and branches of knowledge, uh, apa perkembangan development itu yang berarti perkembangan berbagai disciplines, nah, berbagai disciplines and branches of knowledge, dan cabang-cabang pengetahuan, knowledge, cabang-cabang pengetahuan, which were related to the understanding of the Quran, yang berkaitan dengan dengannya, to the understanding of the Quran, berkaitan dengan pemahaman Al-Quran, understanding of the Quran, and considered necessary for this purpose, serta dianggap perlu. Nah, dianggap and considered, dianggap perlu, necessary for this purpose, dianggap perlu untuk tujuan tersebut menuju. Nah, what we call the ulumul Quran began. Nah, inilah yang kemudian dikenal sebagai ulumul Quran, atau yang berarti, yang bermakna ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, the need to understand what the various words and text correctly
and fulfillment was present from the very beginning. Kebutuhan kebutuhan untuk memahami, the need to understand, kebutuhan untuk memahami apa various words, apa makna dari kata-kata dan firman-firman Allah and text correctly, secara benar, and fully mean was present, kata-kata dan yang menyeluruh telah ada sejak awal, from the very beginning. Nah, jadi inilah kemudian yang dikenal sebagai ulumul Quran, teman-teman. Nah, ulumul Quran yang kebutuhan untuk memahami makna kata-kata dan ayat-ayat Al-Quran secara benar dan menyeluruh telah ada sejak awal. Jadi sejak awal tuh sudah ada kebutuhan yang kebutuhan untuk memahami makna-makna dan kata-kata. Jadi tidak sekedar kata atau firman Allah yang tidak bisa dipahami oleh manusia, oleh sebagian besar umat muslim, yang tidak hanya untuk dibaca, tetapi dari dulu tuh sudah ada ilmu-ilmu Al-Quran itu loh. Nah, gunanya ilmu Al-Quran ini untuk kebutuhan mereka, untuk kebutuhan kita, memahami apa isi Al-Quran, apa isi firman Allah yang berkaitan dengan hidup kita. Nah, jadi pada zaman Nabi itu ya perkembangan berbagai disiplin dan cabang-cabang ilmu itu berkaitan banget itu dengan pahaman Al-Quran, dan tujuan dianggap perlu itu, ya tujuan memahami Al-Qurannya itu mulai muncul dari kehidupan Nabi sendiri. Jadi tidak not after die. Jadi tidak setelah Nabi wafat. Jadi ketika Nabi hidup itu sendiri, kebutuhan untuk memahami Al-Quran atau mencerna, memaknai Al-Quran itu sudah mulai muncul, ilmu-ilmu Al-Quran itu. Jadi tidak ketika masa-masa modern seperti masa 1100 sebelum Masehi, atau pokoknya pada zaman Nabi itu sudah ada ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, karena itu thus the rudiments of exegesis, tafsir and lexicon. Nah, karena itu dasar-dasar ilmu tafsir dan ilmu kosakata, ya, lexicon, that's the rudiments of exegesis, tafsir and lexicon atau kosakata mulai diletakkan, were laid. Nah, gradually the range of questions became wider and wider. What was revealed when and where. Nah, gradually, nah, lambat laun, the range of questions, ukuran atau lingkup persoalan itu ya, the range of questions became wider and wider, akan menjadi sangat luas. Kenapa sangat luas? Jadi ya orang semakin berkembangnya zaman, semakin kritis seorang memikir dan mencerna apa isi dalam Al-Quran, apalagi yang ketika peristiwa Isra Mi'raj yang tidak bisa dicerna oleh logika. Nah, ketika pertemunya Jibril dengan Nabi Muhammad, nah itu kan tidak bisa hanya dipikir sebatas gitu, dan logika pun tidak cukup. Nah, maka adanya gradually, lambat laun,
Nah, ruang lingkup persoalan itu semakin luas, semakin banyak yang nanya. Seperti the example what was revealed when and where. Nah, dalam peristiwa apa yang diturunkan, kapan dan di mana. Nah, kan tidak ujuk-ujuk turun gitu kan. Apa yang diturunkan, ayat apa yang diturunkan dahulu, ayat apa yang diturunkan pertama, ayat apa yang diturunkan kedua, ketiga, kelima atau ke-10. Itu kan urut, tidak langsung satu surat turun di Mekah, turun di Madinah kan enggak. Dan kapan dan di mana tidak kan. eh, kita juga sebagai orang awam kan tidak tahu kapan, misalnya ketika jam 1, nanti 30 menit kemudian ada yang turun lagi, wah, terus 15 menit kemudian akan nggak tentu waktunya, nggak kayak jadwal buka kantor atau jadwal buka kafe kan. Eh, jadi kita jadi orang akan berpikir ayat apa yang diturunkan, eh, sebelumnya ayat apa yang diturunkan pertama kali, kedua, ketiga, atau yang terakhir, kapan, waktunya itu kapan dan di mana. Nah, kan tidak hanya tidak orang-orang akan berpikiran eh, harus tempat suci dulu, atau di masjid, atau di mana harus wudhu dulu, atau harus bersuci dulu baru wahyu turun, atau enggak. Bahkan surat Al-Alaq, Iqra, itu turunnya sangat, kalau dipikir masuk akal, tidak masuk akal karena logika manusia itu terbatas. Nah, hanya dalam dimensi kita ini. Nah, sedangkan Allah itu dimensi luar, atau misalnya kita ibaratkan 4 dimensi. Kita yang dimensi yang 2 dimensinya. Nah, yang dimensi luarnya itu Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa mencerna secara logika semata gitu kan. Nah, dalam what was revealed when and where, ayat apa yang diturunkan, di mana dan kapan dan di mana, on what occasion and under what circumstance, dalam peristiwa apa, what occasion and under what circumstance, dalam peristiwa apa dan dalam keadaan bagaimana ayat itu diturunkan. Nah, itu yang saya sebut tadi ya teman-teman. Dalam peristiwa apa, misalnya ketika naik unta, atau ketika tidur, atau ketika beristirahat. Kan yang surat pertama itu turun kan dalam gua Hiro, dan dalam keadaan tidak sengaja. Bahkan Rasul pun tidak tahu bahwa dirinya diutus sebagai nabi utusan Allah. Nah, pada sejak itu Nabi diutus pada umur 40 tahun. Nah, kan tidak, peristiwa tidak hanya selalu kita tebak gitu, dalam peristiwa apa dan dalam keadaan bagaimana, ya kan, atau dalam keadaan said atau dalam keadaan sakit. uh, Seperti misalnya yang surat Al-Mudathir, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa lirabbika wa lirabbika wa lirabbika fasbir wa lirabbika wa lirabbika kabbir wa lirabb astagfirullahaladzim, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa lirabbika fasbir. Nah, ya ayyuhal mudathir kan yang artinya wahai yang berselimut, ya ayyuhal mudathir qum fa'anzir, bangunlah. Jadi kan tidak hanya selalu peristiwa itu tidak hanya selalu nabi ketika bangun gitu loh, tapi bahkan dalam istirahat pun, dalam sakit pun, nabi tetap menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu tetap turun yang diturunkan oleh Jibril. Nah, on what occasion and under what circumstance were variant readings permissible, and if permissible, what were those. Nah,
varian apa nih, atau apakah terdapat berbagai macam kiroat atau uh, bacaan apa itu loh yang boleh itu, misalnya bacaan dalam seperti apa ya, jika ada, if permisi Pak, jika ada apa saja bentuknya, kiroat itu apa aja kan. Pastinya orang membaca Al-Quran itu beda-beda, beda irama, beda nada, beda logat, beda senegara kan, beda logat. Nah itu eh, dalam kiroat apa yang diperbolehkan, dan jika diperbolehkan eh, apa aja bentuknya gitu kan. Nah, what were does what were does which verse which, bagaimana ayat mana yang menghapus ayat hukum ayat lainnya, nasih wa mansukh. Nah, how was the Quran arranged and how was it gathered? Bagaimana Quran itu disusun? Nah, ini yang tadi. And how was it really? Dan bagaimana Quran itu dikumpulkan? Nah, jadi kan tidak ujuk-ujuk dari pelepah pisang, dari batu itu langsung dituliskan buku kan, sangat tidak mungkin bagi kita kan, apalagi zaman sekarang. Jadi makanya ada yang bertanya bagaimana disusunnya, atau tulis sendiri atau tulis sesuatu. Nah itu kan bagi orang awam tidak tahu proses pengumpulan juga gimana, atau misalnya pelepah pisang batu itu ada satu ruangan atau dua ruangan sampai 3 ruangan kan, itu banyak, itu 114 surat. Nah banyak banget kan, dan satu suratnya beberapa ayat. Nah gitu, banyak banget. Nah oke, kita langsung ke around this answers develop the ulumul Quran. Nah pertanyaan-pertanyaan tersebut hanyalah sebagian dari persoalan yang diajukan dan dijawab. Nah dari jawaban-jawaban itulah berkembang ilmu yang dikenal sebagai Al-Quran. Nah jadi pertanyaan itu nggak semuanya dijawab oleh Nabi atau oleh sahabat-sahabat, hanyalah sebagian dari persoalan yang diajukan dan dijawab. Jadi ya kita ngajuin pertanyaan, nggak semua pertanyaan dari kita dijawab, karena ya ada sebagian besar pertanyaan yang sudah dijawab, tetapi pertanyaan itu similar gitu, hanya mirip, tetapi ya bisa dijawab oleh satu jawaban. Nah dari jawaban-jawaban itulah berkembang ilmu Al-Quran, adanya ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran tidak ujuk-ujuk wahyu turun kepada Nabi Muhammad dan jadi Quran, enggak, dan jadi ilmu Al-Quran. Jadi ilmu Al-Quran itu proses dari firman Allah diturunkan kepada Nabi Muhammad, lalu dimaknai, dicerna, diberitahukan kepada para sahabat, dan para sahabat menanyakan bagaimana ini hukumnya ini, atau nasih wa mansukh, atau bagaimana disusunnya, atau bagaimana dikumpulkannya. Nah dari jawaban-jawaban itulah ilmu Al-Quran berdiri atau berkembang. Writing books was the hallmark of Islamic culture. The ulumul Quran were no exception. Books on various aspects began to be compiled in the 1st century of Hijrah. For the example, the first books on tafsir are attributed to the companions Ubay bin Ka'ab and Abdullah bin Abbas. Oke, kita langsung ke introduction. The Quran contains the revelations of Allah, the creator and sustainer of the universe, to mankind. It is the message from God to man, and therefore of utmost importance to us. Nah,
To properly grasp a message, one needs first of all to understand its contents exactly, and for this purpose, one must study the Quran deeply and in detail. In fact, some people do spend their whole lives studying the Quran, reading and reflecting upon it, and as they grow and develop, but civic, but physically and spiritually, they discover for themselves new meanings and implications. Secondly, some special knowledge of the circumstance that surround the message is also necessary for full understanding of its meaning and implications. Although some part of this special knowledge can be derived from the Quran itself, there remain other areas of knowledge that can only be discovered by wider study and research. Nah, sejak masa awal-awal Islam, kaum muslim tidak hanya mencurahkan perhatian kepada pesan Allah. Jadi nggak hanya nggak hanya pesan Allah yaitu Quran, tetapi juga kepada latar belakang dan konteksnya. Nah, sejak masa-masa awal muslim, ya, awal-awal muslim terdahulu, ketika Nabi Muhammad memberikan hidayah kepada mereka, pencerahan, hijrah, itu ketika Quran turun, kaum muslim tidak hanya perhatian, tidak hanya mencurahkan perhatian kepada Quran, tetapi latar belakang dan konteksnya. Latar belakang Quran ini apa sih gitu, konteksnya ini apa sih gitu, konteksnya buat apa gitu. Perhatian terhadap hal-hal tersebut pada akhirnya berkembang menjadi berbagai disiplin ilmu atau pengetahuan tentang Al-Quran yang dikenal sebagai ulumul Quran. Nah, some special knowledge of the circumstance that surround the message is also necessary for further understanding of its meaning and implications. Nah, its meaning, jadi latar belakang dan implication konteksnya. Although some part of this special knowledge, nah, perhatian terhadap hal-hal tersebut pada akhirnya can be derived from the Quran itself. There remain other areas of knowledge that can only be discovered by wider study and research. Muslims have from earliest times applied themselves not only to the message from Allah. Nah, tidak hanya apply to message from Allah. Message from Allah ini Quran ya. But also juga latar belakang, setting and framework, dan konteksnya, and the preoccupation with this ultimately devolve into the science of knowledge about the Quran, known as ulumul Quran. Nah, itu perlu. Jadi perhatian terhadap hal tersebut with this ultimately yang akhirnya develop into the science, berkembang ke ilmu pengetahuan atau pengetahuan tentang Al-Quran lah gitu kan. The proper approach to the Quran in my humble view can be described in 3 stages. Nah, menurut pandangan saya itu kembali ke penulisnya. Pendekatan yang tepat terhadap Al-Quran dapat dijelaskan dalam 3 tahapan. In my can be described in 3 stages. First, receive itu yang berarti menerima ya. Receive the message of the Quran by hearing or reading it. Nah, pertama adalah menerima pesan Al-Quran dengan didengar atau dibaca. Nah, second, understand the message of the Quran by reflecting upon it and studying its meanings.
memahami pesan Al-Quran. Jadi setelah diterima, dipahami. Nah, by reflecting upon it and studying its meanings, dengan merenungkan serta mempelajari, studying its meaning, mempelajari makna-maknanya. Third, ketiga yaitu apply, mengaplikasikannya. Yang diartikan di sini mengaplikasikan itu mengamalkan. Apply the message of the Quran by ordering your personal life as well as the life of society according to its message. Mengamalkan pesan Al-Quran dengan menata kehidupan pribadi, ya kan, menata ordering your personal life, kehidupan pribadi, maupun as well as the life of society, maupun kehidupan bermasyarakat sesuai dengan to its message, sesuai dengan ajarannya. Nah, oke. Adapun di sini cabang ilmu yang disebut ulumul Quran, the branch of knowledge called ulumul Quran, maybe dapat digunakan sebagai sarana untuk mencapai tahap kedua, yaitu memahami pesan Al-Quran. Second stage yaitu understanding the message of the Quran by understanding its setting and circumstance. Nah, according to a general definition, ulumul Quran denotes studies conformed with the book of Revelation sent down upon the last prophet Muhammad, namely its revelation, its collection, its order and arrangement, its writing down, information about the reasons and occasions of revelation, about what was revealed in Makkah and what in Medina, about the abrogating and abrogated faiths, about the clear and the unclear faiths. The term also covers Quran-related studies such as the explanations of verse and passage by the Prophet himself, his companions, the followers in the later exegetes of the Quran, the methods of explanations, the scholars of exegesis and their books. Nah, menurut definisi umum, according to a general definition, ulumul Quran adalah ilmu yang bahas studies concerned with the book of Revelation, ilmu yang membahas kitab wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sent down upon the last prophet Muhammad, yang meliputi its revelation, proses turunnya wahyu, its collection, pengumpulan Al-Quran, urutan dan susunan ayat serta surat, its writing down, penulisan surat, terus ada information about the reasons and occasions of revelation, ada informasi mengenai sebab-sebab dan peristiwa turunnya ayat tersebut, about what was revealed in Makkah and what in Madinah, penjelasan tentang ayat-ayat yang diturunkan di Makkah dan di Madinah. Ada juga about the abrogating and abrogated verse, pembahasan mengenai ayat-ayat yang nasih wa mansukh, dan ada juga pembahasan tentang jelas maknanya, dan ada pun yang penafsiran yang lebih lanjut atau mutasyabih, tidak terlalu jelas, unclear. The term also covers Quran-related studies such as the explanation of self-taught verses and passages by the Prophet himself, his companions, their followers, and the later exegetes of the Quran. Nah, penafsiran ayat-ayat dan explanation penafsiran ayat-ayat of verses and passages, dan dan bagian-bagian Al-Quran oleh Nabi itu sendiri, his companions, dan para sahabatnya, the followers and the later, bersahabat beliau atau para tabi'in, serta para ulama, the later exegetes of the Quran, para ulama tafsir setelah mereka,
ada pula the methods of explanation, metode-metode penafsiran Al-Quran. Ada juga the scholars of exegesis and their books, para ulama tafsir beserta karya-karya mereka. The scholars kan karya-karya, of exegesis karya-karya tafsir, dan ya karya-karya mereka, scholar of exegesis and their books. Nah, itu dari segi ilmu Al-Quran ya teman-teman, yang dikembangkan oleh Ahmad von Denver, Ulumul Quran, an Introduction to the Science of the Quran. Nah, sekarang kita beralih ke An Introduction to the Science of Hadis. Nah, perkembangan hadis. Nah, kita langsung ke forward, kata pengantar. All praise to be Allah, Lord of the worlds. Peace and blessing of Allah be upon our Prophet Muhammad and on his family and companions. Di sini ada ayat Al-Hijr, ayat surat Al-Hijr. We have undoubtedly sent down the reminder, and we will truly preserve it. Al-Quran surah Al-Hijr verse 9, yang artinya sungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran. Reminder di sini adalah yang berarti pengingat, yang dikiaskan menjadi Al-Quran, and we will truly preserve it, dan sungguhnya kami benar-benar memeliharanya. The above promise made by Allah is obviously fulfilled in the undisputed purity of the Quranic text through the 14th century since its revelation. Janji yang Allah sampaikan di atas itu udah jelas terbukti melalui kemurnian teks Al-Quran yang tidak terbantahkan, undisputed purity of the Quran, yang tidak terbantahkan selama 14 tahun throughout the 14th century since its revelation, 14 tahun sejak diturunkannya its revelation. Nah, jadi janji yang Allah sampaikan di atas ini, wave and yang itu udah jelas terbukti melalui kemurnian teks Al-Quran, yang Al-Quran itu sendiri tidak terbantahkan selama 14 abad, bukan 14 tahun, 14 abad semenjak diturunkannya, the 14th century since its revelation. However, what is often forgotten by many Muslims is that the above divine promise also includes by necessity the sunnah of the Prophet Muhammad. Namun sesuatu yang sering dilupakan oleh banyak kaum muslim adalah bahwa janji ilahi tersebut juga mencakup sebagai suatu konsekuensi. Ya diartikan what is often forgotten by many Muslim is that the above divine promise adalah suatu janji also includes yang di dalamnya. Nah, by necessity atau konsekuensi, the sunnah of the Prophet Muhammad, for it is the practical example of the implementation of the Quranic guidance. Nah, sunnah merupakan contoh praktis penerapan petunjuk Al-Quran dan hikmah yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW bersama dengan kitabullah. Jadi jadi sunnah itu contoh praktisnya gitu loh teman-teman. Jikalau
teman-teman merasa kesulitan atau kita sedang kesulitan, itu ada sunnah-sunnah yang bisa menjadi uh, aktivitas praktis penerapan tunjuk Al-Quran dan hikmah yang diajarkan kepada Nabi tan yang bersamaan dengan kitabullah. Nah, the wisdom allows and neither the Quran from the Sunnah. Al-Quran maupun Sunnah tidak dapat dipahami karena ada tidak dapat dipahami secara benar, correctly, can be understood correctly, tidak dapat dipahami dengan benar, without recourse to the other, nah, tanpa merujuk kepada yang lainnya. Hence, Allah preserve the Quran from being entirely lost by the merit lost by the martyrdom of its memorized by guiding the rightly guided caliphs. Karena itu Allah menjaga Al-Quran agar tidak hilang sejak awal melalui wafatnya, lost by the martyrdom of its memorizes by guiding the rightly guided caliphs, melalui wafatnya para penghafal Al-Quran, endorsed by the kings of the messenger's companions. Allah bless him, Allah membimbing para ulama, and grant him peace, and may he be pleased with them. To compile the ayat. Nah, yang didukung oleh kesepakatan para sahabat Rasulullah. Nah, of the Quran into one volume after this had been sketched in writing on various materials and in memory amongst many faithful hearts. He safeguarded it from corruption by its enemies, disbelievers, heretics, and false prophets, by enabling millions of believers to commit it to memory with ease. He protected its teachings by causing thousands of people of knowledge to learn from its deep treasures and convey them to the masses, and by sending renewals on his day at the beginning of every century. Nah, similarly, Allah preserved sunnah by enabling the companions. Nah, Allah juga menjaganya dari penyimpangan yang dilakukan oleh para musuhnya, baik orang-orang yang tidak beriman, ahli bid'ah, maupun orang-orang yang menyebarkan kebohongan, dengan memudahkan jutaan orang beriman untuk menghafalkannya. Nah, Allah juga menjaga ajaran-ajaran yang dengan menyebabkan ribuan orang berilmu mempelajari kandungan Al-Quran yang mendalam dan menyampaikannya dengan pada masyarakat luas, serta dengan mengutus para pembaru agama mujahid pada awal setiap abad. Nah, similarly, Allah preserve by the sunnah by enabling the companions and those after them to memorize, write down, and pass on the statements of the messenger and the descriptions of his way. Nah, demikian pula Allah menjaga sunnah dengan memberikan kemampuan kepada para sahabat dan generasi setelah mereka, the companions and those after them, generasi setelah mereka, untuk menghafalkan dan memorize. To memorize, write down, and pass on the statement of messenger, menghafalkan, menuliskan, dan menyampaikan
perkataan-perkataan Rasulullah. Nah, serta gambaran messenger bless him and grant him peace and the descriptions of his way, serta gambaran tentang jalan ya kan, jalan hidup beliau, as well as continue as well as to continue the blessings of practicing the sunnah. Nah, beliau sekaligus terus mengamalkan sunnah tersebut. Later, as the purity of the knowledge of the sunnah became treated. Nah, kemudian ketika kemudian pengetahuan tentang sunnah sudah mulai terancam, became treated, Allah mulai terancam ya teman-teman. Allah caused the Muslim nation to produce outstanding individuals of incredible memory, skills, and analytical expertise. Nah, Allah menyebabkan umat Islam melahirkan orang-orang yang luar biasa yang memiliki kemampuan hafalan yang sangat kuat dan keahlian analitis yang sangat tinggi. Nah, jadi ketika kemurnian atau keaslian pengetahuan tentang sunnah itu sudah mulai terancam, Allah sudah melahirkan orang-orang atau menciptakan orang-orang yang di dalamnya memiliki hafalan yang kuat, hafalan yang hafalan terhadap sunnah, terhadap Qurannya itu kuat, dan keahlian analitis terhadap sunnah, pelajaran sunnah itu sangat tinggi. Nah, wujudnya tirelessly to collect hundreds of thousands of narration and distinguish the true words of precious wisdom of the messenger. Nah, mereka melakukan perjalanan tanpa mengenal lelah, tirelessly to collect hundreds of thousands, untuk mendapatkan atau mengumpulkan ribuan riwayat dan membedakan of narration and distinguish, dan membedakan the true words of precious wisdom, dan membedakan perkataan-perkataan berharga dari Rasulullah yang benar dari riwayat yang telah tercampur akibat lemahnya hafalan. Oh iya. Jadi tidak semua penghafal itu hafalannya kuat. Tidak semua penghafal itu mempunyai analisis yang tinggi. Ada yang hafal berapa jam nanti akan lupa setelahnya, atau hafalannya lemah. Jadi kan mereka itu atau para pengikut follower atau tabiin atau para sahabat melakukan perjalanan tanpa mengenal untuk mengumpulkan ribuan riwayat yang asli dari Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sudah tiada, jadi tidak bisa mereka tanya langsung. Maka dari itu mereka berjuang mencari ribuan riwayat yang asli, yang benar-benar dari Rasulullah, agar tidak tercampur dengan riwayat-riwayat yang telah dihafal oleh para penghafal yang hafalannya lemah. Nah, dari pemalsuan yang dilakukan oleh para pendusta. Oke. Nah, from the script by weak memories, dari pemalsuan yang dilakukan oleh para pendusta yang tidak benar, from forgeries by unscrupulous liars, yang dilakukan oleh para pendusta yang tidak bertanggung jawab, taugen various centers of learning. Nah, serta daripada jumlah yang sangat banyak. Nah, the companions and those who followed their way, okay, of various centers
para sahabat dan orang-orang yang mengikuti dalam mereka mengajarkan ilmu di berbagai pusat pembelajaran dan membantu meneruskan warisan Nabi Muhammad SAW. Semua itu dilakukan melalui perhatian yang sangat teliti terhadap lafaz-lafaz yang diriwayatkan dan pengetahuan yang mendalam mengenai biografi ribuan perawi hadis. Nah, unfortunate, un, unfortunate, unfortunately, however, statements will continue to be attributed to the prophet, although the person quoting them may have no idea what the people of knowledge of hadith have ruled regarding those al-hadith. Thus, ironical being a danger of contravening the prophet's widely narrated stern, stern warnings about attribute incorrect and so statement to him. For example, here are some very commonly quoted al-hadith, which actually vary tremendously in their degree of authenticity from the prophet. Nah, sayangnya berbagai perkataan akan terus dinisbatkan kepada Nabi, meskipun orang yang mengutipnya mungkin tidak mengetahui apa yang telah diperingatkan oleh para ahli hadis mengenai riwayat-riwayat tersebut. Nah, maka dari itu, secara uh, secara ironis, orang tersebut justru berada dalam bahaya karena bertentangan dengan peringatan tegas Nabi Muhammad SAW mengenai penyandaran perkataan yang tidak benar kepada beliau. Nah, sebagai contoh, for the example, here some very commonly quoted al-hadith, which actually vary tremendously in their degree of authenticity from the Prophet Muhammad SAW. Yang pertama ada surat Al-Ikhlas is worth a third of the Quran. Nilainya sepertiga dari Al-Quran. The hadith about the 90 names. The hadith about the 90 names of Allah. Hadis tentang Asmaul Husna. Yang 99 Asmaul Husna itu 99. Allah says, Allah berfirman, aku adalah, I was a hidden treasure and I wish to be now, so I create a treasure. I was a hidden treasure. Aku adalah harta yang tersembunyi dan aku ingin dikenal, maka aku menciptakan makhluk, kemudian aku memperkenalkan diri mereka kepada mereka dan mereka mengenalku. Nah, Allah says, were it not for you, O Muhammad, I would not have created the universe. When Allah completed creation, He wrote in a book, which is with Him above His throne. Nah, ketika Allah telah menyelesaikan penciptaan, Dia menuliskannya dalam sebuah kitab yang berada di sisinya, di atas arsy-Nya. Sesungguhnya rahmatku. Oke. Kita langsung ke ini. The Muslim are agreed the Sunnah of the Prophet Muhammad SAW as the second of the two revealed fundamental sources of Islam after the glorious Quran. The authentic Sunnah is contained within the first body of hadith literature. Kaum muslim sepakat bahwa sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber fundamental fundamental source of Islam. Sumber fundamental Islam. Setelah Al-Quran, after the glorious Quran yang mulia, terdapat the authentic sunnah is contained within the first body of hadith literature. Sunnah yang authentic terdapat dalam kumpulan literatur hadis yang sangat luas. Nah, sebuah hadis jamak al-hadis is composed of two parts, the matan and the isnad. Al-hadis
itu terdiri dari dua bagian, yaitu matan atau teks dan isnad, yaitu rantai riwayat, chains of reporters. A text may seem to be logical and reasonable, but it needs an authentic isnad with reliable reporters to be acceptable. Abdullah al-Mubarak, one of the illustrious teachers of Imam Bukhari, said, "The isnad is a part of the religion. Had not been for the isnad, whoever wished to world have said whatever he liked." Ah, the isnad is part of the religion. A text, suatu teks mungkin terlihat logis. Text may seem to be logic and reasonable, dan masuk akal, tetapi but it needs an authentic. Tapi agar dapat diterima, teks tersebut memerlukan isnad yang sahih dengan para periwayat yang terpercaya. Isnad with delivered reports to be accepted. Abdullah bin Mubarak, salah seorang guru terkemuka Imam Bukhari, berkata, "The isnad is part of the religion." Nah, isnad merupakan bagian dari agama, is part of the religion. Had it not been for the isnad. Nah, jika bukan karena isnad, whoever wished to world have said whatever he liked. Nah, siapapun akan dapat mengatakan apa saja yang ia sukai. Nah, jadi ini pentingnya sebuah sanad yang sahih, isnad yang sahih, hadis yang sahih. Jika tidak ada isnad atau rantai yang tidak nyambung atau tidak jelas isnadnya kemana, rawinya kemana, nah, maka apa bedanya ketika saya ngomong atau kita ngomong? Bisa jadi ketika teman-teman ngomong atau kita ngomong, bisa jadi rawahu. Nah, jadi rawahu Fabian misalnya. Nah, hadis palsu dong, kan? Hadis dhaif. Nah, maka dari itu sebuah isnad yang sahih itu harus penting. Itu penting, sangat penting sekali. Itu kata Said Abdullah al-Mubarak Said, one of the illustrious teacher of Imam Bukhari. Nah, salah seorang guru dari terkemuka dari Al-Bukhari. Nah, dan pada masa hidup Nabi juga dan setelah wafatnya, itu para sahabat biasanya merujuk langsung kepada beliau ketika menyampaikan perkataan beliau. Nah, jadi generasi setelah mereka, yaitu tabi'in atau the followers atau exegetes, juga mengikuti cara tersebut. Sebagian dari mereka melewatkan perkataan Nabi melalui para sahabat, sedangkan sebagian lain yang menghilangkan perawi perantara. Nah, hadis seperti ini disebut hadis mursal. Nah, jadi antara hadis dan Quran itu sangat-sangat penting ya teman-teman. Jadi kita bisa tahu perkembangan atau awal mula ilmu Al-Quran itu bagaimana, dari awalnya wahyu turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril, dan tidak semata langsung dituliskan pada hari itu. Jadi Nabi Muhammad disuruh untuk membaca. Nah, saya tidak bisa baca, maka bacalah sama 7 kali Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan, sang maha pencipta. Nah, itu. Jadi ilmu Al-Quran itu terlahir dari sebuah pertanyaan-pertanyaan yang terjawab oleh Nabi Muhammad SAW dan dikembangkan dengan berbagai disiplin, development disciplines and branch
of knowledge. Nah itu. Jadi tidak hanya langsung langsung ilmu Al-Quran langsung satu buku, tidak. Jadi dipelajari dulu, dikembangkan dulu, diciptakan dulu baru itu. Nah, jadi teman-teman, tidak terasa sudah sejam saya menjelaskan atau membicarakan nasyatut tafsir wal hadis fi awal Islam, introduction hadis and tafsir. Nah, jika ada salah tutur kata atau teman-teman tidak paham, maka saya minta maaf. Jika ada kesalahan juga datangnya dari saya, dan jika ada benarnya itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.